Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Fa jawab dan wawu jawab merupakan amil nasib, amil yang menasabkan fi'il mudhari', amil nasab yang ke-8 dan yang ke-9. Syaratnya menasabkan kepada fi'il mudhari' harus menyimpan an dengan wajib, dan annya seperti biasa adalah an masdariyah. Masalahnya amil nasib menasabkan fi'il mudhari' itu ada yang menasabkan dengan dirinya sendiri, yaitu an, lan, idan, kai. Ada yang menasabkan fi'il mudhari' dengan wenang menyimpan an, adalah lam, kai. Selain daripada itu, menasabkan fi'il mudhari' wajib nyimpen an, yaitu lam, juhud, hatta. Jawab memakai fa, jawab memakai wawu dan au. Fa jawab, wawu jawab menasabkan fi'il mudhari'. Syarat yang lain adalah harus jatuh sesudah tolak atau nafi. Nah, tolak itu ada 8, nafi 1 yang dikumpulkan di dalam syair murwan hawad wasal wa'rid li hadhihimi tamanna warju kada kanafyu qad kamula. Mur mengisyarai tolak amar. Mur wanha. Wanha mengisyarai tolak nahi. Tolak amar sudah, tolak nahi sudah. Wad, lan, dan lafal watu. mengisyarai tolak doa.
Berulang-ulang sudah saya menceritakan. Jadi fa jawab ini harus jatuh sesudah kalam tolak doa. Kalam tolak adalah wa ma yuta'akharu wujudu maknahu an wujudil lafzi. Kalam ya jatuhnya lafaz dan makna lebih dahulu jatuhnya lafaz. Jadi harus tahu urutannya dan harus hafal dan harus konsentrasi dan harus fokus karena semua ada pertaliannya semua, ada hubungannya semua. Sudah sampean kenal persis yang namanya kalam tolak. Nah, tolak itu ada 8 di sini. Yang sekarang kita bahas adalah fa jawab jatuh sesudah tolak doa. Tolak sudah, yang namanya tolak adalah tadi wa ma yuta'akharu wujudu maknahu an wujudil lafzi. Sedangkan tolak itu kalau menurut mantiqiyun atau ulama ahli mantek itu ada 3, yakni tolak amar, tolak doa, dan tolak iltimas. Tolak amar seperti kemarin, dua tolabul a'la ilal adna. Jadi perintah dari atasan kepada bawahan. Ya, kemauan, keinginan, kehendak atasan ke bawah, orang yang derajatnya luhur kepada orang yang derajatnya bawah, Allah kepada hambanya, orang tua kepada anaknya, itu namanya perintah, kehendak, derajat yang tinggi kepada derajat yang rendah. Kalau kehendak sesama satu level, huwa tolabul adna ilal adna. Kehendaknya, keinginannya, perintahnya orang yang derajatnya rendah kepada orang yang derajatnya rendah sesama, itu namanya tolak iltimas. Kalau perintahnya keinginannya derajat rendah kepada yang derajat tinggi, itu namanya permohonan atau doa. Dinamakan tolak doa. Tolak doa itu huwa tolabul adna ilal a'la. Wa tolabul adna ilal a'la. Jadi ini harus hafal dulu sebelum membahas pelajaran tentang fa jawab jatuh sesudah tolak doa. Pokoknya dasarnya harus dipaham dulu apa itu tolak dan apa itu doa. Tolak doa adalah huwa utawi sing jenenge tolak doa iku tolabul adna, pamuriye derajat asor
ilal a'la marang derajat kang luhur, itu namanya tolak doa. Kalau sampean sudah tahu apa itu tolak dan apa itu doa, ini tambah saja, peringatan saja. Kalau sesungguhnya hakikatnya, sejatinya doa itu adalah amal. Sejatinya doa itu adalah perintah. Doa itu sejatinya perintah. Paham dulu. Sejatinya, hakikatnya berdoa, doa itu perintah. Adapun perintah dikatakan doa itu karena kesopanan, karena ta'adub. Fahaqiqatud du'ai, mongko utawi hakikate doa iku al-amru, amar. Hakikatnya doa itu adalah perintah, amar itu perintah. Wa yusamma lan den arani yusamma, lan den arani apa amar, den arani bihi kelawan doa Kenapa amar dikatakan doa? Ta'adduban, karena kesopanan, ta'adduban adab ma'allahi ta'ala, sartane Allah ta'ala, kesopanan kepada Allah ta'ala. Paham dulu. Kalau sudah berangkat doa itu bisyarti ayyakuna bifi'lin asliyin. Dulu sudah saya pernah terangkan. Yang namanya doa, Mas, doa Mas, itu bisyarti ayyakuna, kelawan syarat yen to ono apa doa. Nah, kalau kasih makna yang benar, yang lebih bagus, karena an itu harfun nasbin bitakwil masdar, bisyarti ayyakuna, kelawan syarat anani doa. Saya nggak mau bahas ini kelamaan di sini. Ana iku bifi'lin asliyin, yaitu dengan fi'il asli. Apa itu fi'il asli? Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan habis buka puasa, Mas. Kalau berkata fi'il itu asli, fi'il ya, fi'il asli ya, kata-kata fi'il, fi'ilnya asli. Fakharaja ad-du'a bilismi, maka mengecualikan. Fakharaja mongko jabakno apa fi'il asli, jabakno ad-du'a ing doa, jabakno bil ismi kelawan isim. Maka yang namanya tolak itu harus dari fi'il yang asli.
Kalau fiilnya asli, maka mengecualikan. Walaupun dia adalah tolak, walaupun dia doa, tolak doa, tapi kalau dia berangkatnya adanya tidak dari fiil asli, melainkan dari kalimat isim, ini diikhraj, ini dikecualikan, ini tidak termasuk. Maka kalau tidak termasuk, fiilnya tidak menasobkan, tapi tetap keadaan rofa. Contohnya seperti lafal sakyan laka yang asalnya sakokallah. Nah, itu pelajaran kemarin sudah. Maka di dalam sakokallah, nah, yang diringkas menjadi sukyan laka ini tidak dibaca fayuriyakallah, tapi dibaca fayurikallah. Ini saya terangkan dengan gamblang dan jelas di episode sebelum ini. Nah, kalau hari ini 108 atau 107 ya berarti kemarin lusanya itu sudah pernah saya terangkan ini. Maka kalau di sini tolaknya fiilnya tidak fiil asli tapi dari isim, maka falaya juzu an-nasbu, tidak boleh dibaca nasab, tidak fayuriyakallah, tidak boleh, tapi fayurikallah. Yuri itu asalnya fayuriyukallah. Nah, melalui proses i'lal menjadi fayurikallah. Selesai. Ini bahasan itu selesai. Masih syaratnya ayakuna bi fi'lin asliyin, ini yang belum saya terangkan. Ya. Kalau syaratnya harus dengan fi'il asli, ya, tolaknya itu harus dari fi'il asli. Maka fa'wad du'a'u fakhoroja ad-du'a'u utawa fakhoroja mongko jabakno apa du'a apa fakhoroja mongko jabakno apa du'a, jabakno ad-du'a ing du'ae bilafdil khobari kelawan lafadhe khobar. Contone wadzalik utawi sore mengkono syarate doa kudu fi'il asli njabakno doa kelawan lafale khobar iku nahu rahimah. Iku nahu rahimah Allahu Zaidan fayudkhilal jannah. Fokus. Ini ngaji kayak begini kan enak toh mas, senang, istimewa mas. Pelan-pelan kalau fokus jelas mas. Kalau nggak fokus ya nggak jelas. Saya ingatkan kembali. Kalam, oh mas, kalau nggak diingatkan nggak bisa memahami ini. Kalam itu kan bentuknya macam-macam, bagiannya macam-macam. Ini tidak bagian juznya kalam. Kalau juznya kalam isim fi'il huruf, ini bagiannya kalam. Kalam itu bentuknya terbagi 3. Satu, ada kalanya kalam tolab, tidak tadi.
ada kalam apa namanya insya, ada namanya kalam khobar. Ada namanya kalam khobar. Nah, pembahasan di sini ya, ad-du'a bisyarti ayyakuna bi fi'lin asliyin fa kharaja ad-du'a wa du'a bilafdil khobar. Dan tolak doa itu syaratnya harus fi'il asli, maka mengecualikan doa, kalam doa yang bilafdil khobari kelawan lafadz kalam khobar. Nah, kalau saya gampang kalau mau urut mas. Berarti kalam itu mas, saya ingatkan lagi, ada kalam tolak, ada kalam insya, ada kalam khobar. Nah, kalau insya itu seperti dulu saya terangkan, huwa ma yuqarinu wujudu ma'nahu an wujudi lafdhihi. Kalam yang jatuhnya lafal dan makna bersamaan. Tidak saya bahas, kelamaan masalahnya, waktunya sebentar. Nah, yang kita bahas adalah kalam khobar. Khobar itu berita. Yang namanya berita itu haknya adalah wa ma yahtamilu sidqa wal kidba. Ini kalam khobar. Wa ma yahtamilu sidqa wal kidba. Sampai semua saya tulis, biar sampai tulis. Karena di lirak itu mas ngaji wajib nulis, tidak boleh motokopi. Nah, setelah ditulis harus dihafal. Kalau setoran tidak boleh bawa buku, semua harus dihafal. Nah, kayak begini harus hafal. Karena nahwu wa utawi sing jenenge kalam khobar iku makalam silemayah tamilu kang mengku apa huama mengku asyika ing temen bener wal kirba lan goroh lan bohong. Kalam yang masih memuat benar dan memuat kebohongan, ada lafal mas, ini sudah ya, wa ma yahtamilu sidqa wal kidba. Ini namanya kalam khobar. Kita hapus. Rohima, kalau khobar ya, kalau khobar dulu biasa, jangan dikasih makna dulu. Rohima wis melasi sopo Allahu Gusti Allah melasi Zaidan ing Zaid. Mana kamu tahu? Kalau Allah telah memberi belas kasih kepada si Zaid, kalau Allah marah sama Zaid, nggak tahu. Jadi kalau masih bentuk rahimallahu Zaidan, sing dimaknani wis melasi sopo Allahu Gusti Allah melasi Zaidan ing Zaid, doroba amrun Zaidan misalkan dan lain sebagainya.
Ini kalamnya kalam khobar. Berita, mas Zaid memukul Umar. Saya bercerita. Itu hoax, apa itu real, nggak tahu kita. Pokoknya ada kata-kata yadribu Zaidun Amron atau doroba Zaidun Amron, itu berita. Itu kabar karena tidak melihat sendiri. Kecuali ro'a itu, aku ningali. Beda lain. Karena melihat, kalau ini kan berita kabar. Saya bercerita kalau Zaid telah memukul Umar. Begitu pula saya bercerita, rahimallahu Zaidan. Allah telah mengasihi Zaid. Padahal Zaid maling. Kan nggak tahu. Nah, ini namanya khobariyah, kalam khobar. Sidik. Kalau sudah paham itu, ditingkatkan. Ada namanya khobariyatul lafzi. Ini. Waddu'a. Fakharaja ad-du'a. Mengecualikan doa. Mengecualikan berdoa. Sekali lagi. Fakharaja mongkon jaba aki opo ad-du'a udu'a jaba no ad-du'a ing du'a kalam tolak doa mengecualikan kalam doa. Paham? Kalam tolak doa mengecualikan kalam doa. Yang doanya bilafdil khobari, dengan lafalnya kalam khobar. Bilafdil khobari, kelawan kalam khobar. Ini kalam khobar. Lah tapi di situ keterangannya doa. Lafalnya khobar, berarti khobariyatul lafzi. Lafalnya adalah kalam khobar. Wad du'a iyatil makna. Maknanya makna tolak doa. Kalau begitu, kalau sampean sudah tahu lafal rahimallahu Zaidan ini kalamnya adalah kalam khobar, segi lafal, lafalnya kalam khobar, tapi maknanya tolak, maknanya doa. Bagaimana? Berarti caranya kasih makna mugo-mugo. Tidak mengkhabarkan, Mas Zaid mendapatkan rahmatnya Allah. Tidak begitu. Tapi rahimallahu Zaidan. Rahimah. Muga-muga nggih Mas, sapa Allah Gusti Allah. Rahimah muga-muga melasi. Sapa Allah Gusti Allah Zaidan ing Zaid. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan melasi Zaid. Rahimah muga-muga melasi sapa Allah Gusti Allah melasi Zaidan ing Zaid. Ini namanya khobariyatul lafzi. Ya, du'aiyatul makna. Doa di dalam maknanya, tolabud du'ai di dalam maknanya. Itu paham. Makanya saya ngajikan, saya urut dulu Mas. Kalam Mas, ada kalam tolab, ada kalam khobar, kalam insya. Kalau sudah kamu tahu kalam ada 3 Mas, kita bicarakan di sini adalah syaratnya adalah tolab. Dan tolabnya Mas itu doa. Tolab itu begini, doa itu begini, sejelas itu. Kalau sudah tahu tolab doa Mas, syaratnya begini. Ngaji, tolong ngaji Mas, akhir zaman. Siapa lagi yang ngaji kalau tidak sampai? Sinten malih, senaos boten sampai. Niate siji cari ridhonya Allah, ridhonya Allah, memperjuangkan
kemasyhurannya Islam rusak kabeh Mas. Sudah. Kalau sampai sudah ini namanya khobariyatul lafzi, walaupun dia adalah du'aiyatul makna, maknanya doa, ya, ini namanya tidak fi'il asli, tidak fi'il doa asli, ya, tapi fi'ilnya fi'il doa dari kalam khobar, tidak asli, karena aslinya adalah ini rahimahullah, adalah kalam khobar, walaupun di situ doa tapi aslinya adalah kalam khobar, makanya dikecualikan bifi'lin asliyin fakhoroja, dikecualikan doa abilahil khobar, itu namanya asli dan tidak fi'il asli. Nek wis paham bener, sudah paham betul, rahimallahu Zaidan, paham betul. Kalau kamu sudah paham ini tidak tolak doa asli, fi'il asli, tapi doanya adalah khobariyatul lafzi, lafalnya adalah lafal khobar, maka fi'il mudhari di sini tidaklah nasab. Maka apa? Ya dirofakan. Fayadkhulu atau fayudkhilu, mongko sak mongso-mongso Allah utawa yen mengkono kepriye amar ya kena, terserah sampean. Yang penting di sini tidak memenuhi syarat, itu intinya. Fayudkhilu, mongko manjingake sapa Allah, sak mongso-mongso Allah melasi ing Zaid ya fayudkhil, yen mengkono kepriye jabe amar rahimahullahu Zaidan boleh fayudkhil. Intinya tidak boleh dibaca fayudkhila. Kalau kamu fayudkhila berarti tolak doanya memenuhi syarat. Karena tolak doanya tidak memenuhi syarat, maka tidak boleh menasobkan fi'il mudhari berbunyi fayudkhila, tidak boleh, tapi harus rofa fayudkhil. Fayudkhilu al jannata, mongko mlebokake sapa Allah, mlebokake al jannata ing swarga. Nah, paham ya? Ini tidak rofa tapi nasab. Kenapa? Karena tidak memenuhi syaratnya. Terus nanti besok mengulang lagi, nanti bingung. Mukadimahnya yang lama itu. Nah, contohnya nah ini contoh yang sudah memenuhi syarat, atau contohnya doa itu seperti apa? Rabbi wafiqni fa'amala sholihan au wa'amala sholihan. Rabbi, nah ini contohnya di kitab-kitab, ini contohnya Murodannya Lerat ya ini. Rabbi wafiqni fa'amala sholihan au wa'amala sholihan. Saya dulu mondok, Mas.
Oh, kalau mondok itu karena di sini adalah intinya membahas tentang fak jawab, maka diterangkan fak jawabnya saja. Ternyata begitu saya sudah naik kelas, atau ternyata sesudah saya sampai masuk kamar, saya mengupas sendiri loh. Lah Robi ini bagaimana? Wafid ini apa? Saya bingung. Nah, makanya dengan pengalaman itu, kalau saya ngaji, saya ulas satu-satu. Robi itu apa, wafidni itu apa, baru fa'amala itu seperti apa, sholihan seperti apa. Artinya apa? Pelan enggak apa-apa, yang penting tuntas. Ya, nah, ngaji kan tujuannya bukan apa-apa. Tujuannya supaya bisa. Bukan tujuannya ngaji supaya tamat. Enggak. Ngaji supaya bisa. Ada lafal contohnya fak jawab jatuh sesudah doa adalah Rabbi wafikni fa'amala sholihan aw a'mala sholihan. Kenapa dibaca Rabbi? Tidak Robban, tidak Robbun. Oh, dikasih makna dulu. Rabbi, duh, pangeran ingsun. Hei, pangeran kawula. Wafik, mugi nulungi panjenengan ya Allah. Wafik mugi nulungi panjenengan. Ning ing kula dialusno dateng. Yen mengkono kepriye jawabe Rabbi wafikni, yen mengkono kepriye jawabe tolak doa, yen mengkono kepriye jawabe tolak doa Rabbi wafikni kuwi fa'amala mongko sebabe nglakoni sapa ingsun, mongko sebabe ngamal sapa ingsun, ngamal sholihan ing ngamal kang patut, kang bagus. Orane awa akmala utawa sartane ngamal sapa ingsun, ngamal sholihan ing ngamal kang bagus. Rabbi, ini asalnya Rabbi. Ya, Rabbi. Ya Rabban li. Ya Rabban li. Rabbi itu aslinya adalah ya Rabban li, berarti menyimpan ya. Ya itu adalah huruf nida. Kalau di alfiah itu walil munadana au kana iya wa ai wa akada aya suma aya, itu di alfiah. Ya ini huruf nida. Lafal yang jatuh sesudahnya huruf nida dikatakan munada. Munada itu adalah ada munada mufrad alam, ada munada nakiroh maksudah, ada nakiroh munada ghairu maksudah, ada munada mudhaf yang wassalah satul baqiyatu iku mansubatun dinasobno, berarti ya Rabban li, ini mahalnya nasab karena jadi munada. Munada mudhaf ini.
Nah, sesudah tahu mahalnya nasab, yaknya dibuang. Litakfif untuk memudahkan. Jadi bunyi roban li. Roban li terus dimudhofkan. Bagaimana cara mudhofkan? Wa ila khudhifatit tanwinu ila tilil idhofah. Tanwinnya dibuang. Tanwinnya dibuang karena idhofah. Karena yang namanya idhofah itu kullu kalimata ini nazala sanihima manzilata tanwini mimma qablaha. Setiap dua kalimat lafal yang sani menempati tempatnya tanwin. Mana tempatnya tanwin? Nah, tanwinnya dibuang. Roban tanwinnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena adanya lafal yang kedua adalah ya, li, ya ini menempati tempatnya tanwin. Kullu kalimata ini setiap dua kalimat nazala menempati oposani huruf yang kedua manzilatat tanwini menempati tempatnya tanwin. Jadi li ini menempati tempatnya tanwin. Karena tempatnya ditempati kalau sama lafal yang kedua, maka tanwinnya harus hilang. Nah, sesudah berbunyi bali, ini kan diidhofahkan. Ini proses idhofah. Lam ini lam milik dibuang lam. Khudhifatit tanwinu italil idhofah walamu litakhfif fasara rabbai sesudah berbunyi rabbai fathah diganti kasrah berbunyi Rabbi. Ya. Berbunyi Rabbi. Kenapa? Karena ya itu membutuhkan harokat yang dinisi dengan ya. Sing bangsani karo ya, yang memantesi dengan ya. Pantasnya ya bukan domah, pantasnya ya bukan fathah melainkan kasrah berbunyi Rabbi. Lalu ya-nya dibuang berbunyi Rabbi. Rabbi wafik itu fi'il amar. Dikatakan amarnya amar doa, makanya dikatakan Rabbi wafik adalah fi'lu du'ain. Wafik ini fi'il amar, amarnya amar doa. Diingat, fi'ilnya amar, iya kan? Tolak itu amar, tolak itu amar. Fahaqikatud du'a iku al-amr. Wa yusamma bihi ta'aduban. Sesungguhnya amar dia. Amarnya amar du'a Rabbi wafik. Jadi amar ini fi'ilnya fi'il asli, bukan khobariyatul lafzi, tapi memang fi'il amar. Otomatis dikatakan fi'il asli. Gitu loh, Mas. Wafik mugi nulungi sinten panjenengan
Fa'ilnya anta. Fa'ilnya anta. Fa'ilnya anta. Di mana antanya? Mustatar wujud, harus disimpan. Ni maf'ul bihnya ya. Ya ini maf'ul bihnya lafal wafik. Wafik mugi nulungi sapa? Karena wafik adalah fi'il amar. Karena fi'il wafik itu adalah fi'il muta'addi. Otomatis butuh maf'ul bih. Harus punya maf'ul bih, dan maf'ul bihnya adalah ya mutakalim. Maf'ul bihnya ya mutakalim. Nun ini adalah nun wiqayah. Nun yang menjaga akhirnya fi'il supaya tidak dibaca kasroh. Mana wafik? Ini akhirnya fi'il qaf. Kalau tidak ada nun, karena ya ini membutuhkan huruf yang membangsami, sing jinisi, maka dibaca Robbi wafiqi. Akhirnya fi'il madhi dibaca kasroh, itu tidak boleh. Akhirnya kalimat fi'il amar dibaca kasroh, itu tidak boleh. Sehingga perlu bantuan supaya tidak dibaca kasroh, didatangkan nun namanya. Nun wiqayah. Nun yang menjaga akhirnya fi'il supaya tidak dibaca kasroh, berbunyi Robbi wafiqni. Maf'ul bihnya ya. Nun penjaga. Sesudah benar tepat Robbi wafiqni fa'akmala. Fa ini adalah fa jawab. Fa jawab. 1. Jadi fa-nya fa jawab. Fa jawab itu apa? Fa jawab itu adalah fa sababiyah yang menempati tempatnya jawab. Artinya sababiyah menempati tempatnya jawab itu, kalau ini sababiyah, ini musabab. Ya Allah, kalau engkau menolongku, maka sebabnya saya bisa berbuat baik. Nah, ini namanya sababiyah. Ini namanya musabab. Dengan disebabkan Allah menolong kepadaku, maka sebabnya aku beramal. Itu namanya fa. Fa-nya fasababiyah yang menempati tempatnya jawab. Al-fa'u fa'us sababiyah waqi'atun fi jawab du'a. Ditulis fa-nya namanya fa sababiyah, al-waqi'ah ya, al-fa'u fa'u sababiyah, al-waqi'ah fi jawab du'a. Waqi'atun ya Bapak, waqi'atun fi jawab du'a. Ini fa jawab apa? Fa sababiyah yang menempati tempatnya jawab. Fa sababiyah dikatakan fa sebab. Loh kok sebab? Iya, sebab dikarenakan ada musababnya. Musabab itu adalah disebabkan Allah menolongku, maka, nah ini maknanya sebab, maka aku bisa berbuat baik. Enakan ngaji. Sejelas ini kan ngaji, menurut saya. Ayo ngaji, tenang ngaji, terus ngaji. Fa'amala mongko sebabnya ngelakoni sapa isun sholihan. Tidak boleh berhenti sampai di situ. Harus diingat.
fa ini menasabkan fi'il mudhari fa'amalu a'mala ya'malu, terus karena ada fa jawab maka dia dinasabkan berbunyi fa'amala. Nah, fa'amala itu hakikinya yang menasabkan itu bukan fa jawab, tapi yang menasabkan adalah an yang disimpan. Jadi asalnya adalah fa'an akmala. Fa'an akmala. Fa'an akmala. Dan annya adalah an masdariyah. Akmala, amala, yakmalu. Nah, yakmalu, akmalu, fa'akmala, amalan. Fa'ilnya adalah ana. Dhamir mustatab wujub. Caranya fi'ilnya dijadikan masdar jadi amalan. Fa'ilnya fi'il ana dijadikan mudhof ilaihnya masdar jadi amali. Jadi fa'akmala itu memakai maknanya fa'amali, amali. Karena hanya an masdariyah. An yang namanya an masuk kepada fa ini harus disimpan dengan wajib. Jadi fa'akmala. Wahai pemuda dengan banyak tantangan, tidak putus asa. Walatai asu, tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah. Nah, karena orang putus asa itu kufrun. Semangat untuk ngaji harus bisa. Tobakon an tobak, step by step, satu-satu. Orang pinter apa-apa, sing penting untuk ridhonya Allah. Syukur-syukur diparingi alim. Ngaji. Kan sudah saya bilang, ya Allah, jangan lupa kata-kata saya. Akulah yang terbaik. Harus begitu. Aku guru yang terbaik. Cerita mau satu-satu. Jadi kita itu nggak bisa berbuat apa-apa, Mas. Kita kalau mendapatkan pertolongannya Allah ya fa'amala sholihan. Jadi bisa berbuat baik itu pertolongannya Allah. Ora dong kemelinti. Wah, aku wong apik, aku wong pinter. Enggak. Itu adalah taufiqillah. Pertolongannya Allah sehingga kamu bisa berbuat baik. Maka doanya Rabbi wafiqni. Ya Allah tolonglah aku fa'amala sholihan. Jadi fa-nya adalah fa yang menasabkan kepada fi'il mudhari dan yang menasabkan adalah an, dhamir hanya wajib disimpan. An amil nasib yang wajib disimpan. Satu lagi, kalau pengen lebih dalam lagi, fa di sini sebenarnya siapa sih? Kecuali dia adalah fa jawab, kecuali dia adalah fa sababiyah, dia juga adalah fa atof. Secara hakikinya fa jawab di sini fa apa? Fa-nya adalah fa atof. Wahya utawi fa iku harfu atfin. Fa-nya fa huruf atof. Nah, dia adalah menghubungkan antara ini semua adalah menjadi maktuf, sana maktuf alaih. Tapi fa-nya berstatus sebagai fa sababiyah yang
waqi'ah fi jawab. Ya, ini adalah fa perabot atau fa adatul atfi, dan fa di situ adalah fa jawab. Kenapa dikatakan fa jawab? Karena dia adalah fa sababiyah. Ya, ini musabab, ini musabab, ini sebab. Dan fa sabab itu waqi'atun fi jawabid du'ai, karena dia bertempat untuk menjawab doa Rabbi wafiqni fa'amala sholihan wa a'mala sholihan. Wawunya adalah wawu ma'iyah. Nah, kalau di sini wa a'mala sholihan, wawunya adalah wawu jawab yang bermakna ma'a. Sama, wawu jawabnya adalah wawu sababiyah yang menempati tempatnya jawab, tapi maknanya adalah ma'iyah, sartane. Sebenarnya masih ada contoh satu, yakni syair Rabbi wafiqni fala a'dilaan sana nisa'ina fi khairi sanan. Waktunya sudah kepanjangan, besok disambung. Ya, satu contoh Rabbi wafiqni fala a'dilaan, contoh di syair dan naik ke tolak istifham. Murwan hawat uwasal. Romur sudah, wanha sudah, romur wanha wat'u sudah, wasal besok tolak istifham. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji. Cari ridhonya Allah, ngaji.